kegiatan webinar. Semoga senantiasa Allah memberikan kepada kita semuanya kesehatan, keimanan, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada putra kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi suri teladan kita. Semoga kita semuanya termasuk dalam golongan umat beliau yang kelak di yaumul akhir nanti kita bersama-sama mendapatkan syafaatnya dan kita bisa berkumpul bersama di surga Allah. Amin. Allahumma amin. Ayah, bunda yang dirahmati Allah, bersyukur sekali pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali di kegiatan webinar yang insya Allah akan mengangkat tema agar menghafal Al-Quran tidak sekedar angan. Masya Allah sekali. Di bulan Sya'ban ini salah satu amal yang senantiasa bisa kita pertambah atau kita tambah frekuensinya adalah salah satunya adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Dan banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk kemudian kita bisa semakin memperkuat interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah dengan membacanya. Membaca Al-Quran yang mungkin barangkali sudah sangat sering kita tahu kita dengarkan Allah menjanjikan pahala yang luar biasa sekali. Allah menjanjikan pahala yang luar biasa sekali. Bahkan di situ disampaikan dalam satu hadis pahalanya bukan kemudian berapa jumlah lembar yang kemudian kita hafal, tapi per huruf apa yang kemudian kita baca itu pahalanya per huruf. Maka Masya Allah sekali ketika kita melewatkan amalan yang satu ini, apalagi di bulan Sya'ban yang kemudian kita dianjurkan untuk kemudian semakin memperbanyak memperbanyak amal ibadah kita, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Kemudian interaksi yang kedua yang bisa kita lakukan agar kita bisa semakin dekat dengan Al-Quran adalah dengan mendengarkannya. Nah ini ternyata pahala itu tidak hanya diperuntukkan bagi yang membacanya. Maka ketika di rumah-rumah kita, di setiap malam di rumah-rumah kita, di setiap harinya, senantiasa ada yang membaca Al-Quran, senantiasa diputarkan murotal Ternyata pahalanya tidak hanya bagi yang kemudian membacanya, tetapi ternyata pahalanya juga bagi yang mendengarnya Masya Allah barangkali ini bukan hal yang sulit yang kemudian bisa kita lakukan, tetapi ternyata berpahala Ini adalah hal yang mudah yang kemudian menjadi satu sarana kita untuk senantiasa menambah bekal kita, menambah pahala-pahala kita Salah satunya adalah dengan mendengarkan mendengarkan Al-Qur'an. Maka ini yang kemudian menjadi satu semangat kita menjadi salah satu semangat kita untuk bagaimana kemudian kita senantiasa menghidupkan rumah-rumah kita di setiap malamnya, di setiap harinya, di setiap waktunya dengan senantiasa memperdengarkan Al-Qur'an, baik dari bacaan anggota keluarga maupun melalui murotal-murotal yang kita putarkan. Kemudian yang ketiga, salah satu cara kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan menghafalnya. Dan barangkali bagi sebagian kita sebagian kita tidak mudah itu menghafal tidak mudah itu menghafal atau sudah seusia gini barangkali sudah sulit sekali menghafal Al-Quran kita tidak perlu berkecil hati Insya Allah Insya Allah ketika kita meniatkan segala sesuatunya karena Allah, semuanya akan dimudahkan. Karena apa ternyata ya Al-Quran yang nanti akan menjadi salah satu penolong kita di hari yaumul akhir nanti Salah satunya adalah dengan menghafalnya. Kalau yang kemarin-kemarin barangkali masih hanya surat-surat pendek maka pada kesempatan hari ini barangkali nanti kita tumbuhkan kita semakin tumbuhkan semangat kita untuk kemudian menambah meningkatkan meningkatkan hafalan kita menambah hafalan kita yang semula surat pendek kita tambah satu lagi surat yang agak panjang sedikit dan seterusnya. Artinya apa dari hari ke hari kita senantiasa berusaha
untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran, dengan senantiasa ya membaca, mendengarkan, dan Masya Allah ketika kita bisa menambah hafalan. Karena bagaimanapun, seperti yang tadi saya sampaikan, gitu ya, kita nantinya akan bersama-sama berharap dan berdoa, gitu. Kita menjadi salah satu golongan dari umat manusia nantinya yang di yaumul akhir nanti mendapatkan pertolongan melalui Al-Quran, gitu. Melalui bacaan-bacaan kita, melalui hafalan-hafalan kita, gitu. Surat-surat yang nanti akan kita hafal, gitu, yang kita miliki, hafalan yang kita miliki, gitu, sesedikit apapun itu yang nantinya akan menjadi saksi kita di yaumul akhir nanti, gitu. Dan kita berharap kita menjadi salah satu di antaranya yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Baik ayah, bunda yang dirahmati Allah, tentunya adalah menjadi pilihan yang tepat, gitu, adalah menjadi pilihan yang benar pada saat ini ketika kita membekali anak-anak kita, gitu, membekali keturunan kita, gitu, sejak dini dengan pendidikan Al-Quran, gitu ya. Karena apa, gitu? Karena ya Al-Quran lah yang kemudian menjadi sebaik-baik bekal bagi keturunan kita, bagi anak-anak kita, gitu. Mau jadi apapun nanti mereka, gitu. Mau jadi ahli bahasa, mau jadi ahli IT, mau jadi dokter, mau jadi pengusaha dan sebagainya, gitu. Maka yang tertanam pertama kali di dalam diri mereka adalah Al-Quran. Gitu. Insya Allah, ya. Insya Allah ketika di dalam hati mereka ada Al-Quran, di dalam perbuatan mereka ada Al-Quran, di dalam lisan mereka ada Al-Quran, mau jadi apapun mereka kelak, insya Allah senantiasa on the track di jalan Allah, gitu ya. Insya Allah itulah sebaik-baik investasi yang kemudian bisa kita berikan, kita tanamkan, gitu ya, untuk bekal kita nanti bertemu dengan Allah. Karena bagaimanapun, gitu, anak-anak kita, keturunan kita adalah bagian dari tanggung jawab yang nantinya akan ditanya di yaumul akhir nanti. Tentunya kita akan memberikan pertanggungjawaban yang terbaik di sisi Allah kelak dengan apa? Dengan senantiasa memberikan bekal yang terbaik kepada anak-anak kita. Dan tentunya bekal yang terbaik itu salah satunya adalah dengan menanamkan Al-Quran sejak dini pada anak-anak kita. Gitu. Dan pada kesempatan hari ini, SD Tahfidzul Quran Al-Abidin bersiap bersinergi dengan panjenengan semua, dengan ayah bunda semuanya, untuk bersama-sama kita memberikan bekal yang terbaik bagi anak-anak kita. Nah, demikian ayah bunda yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan, dan semoga senantiasa kita berkumpul di sini menjadi sebaik-baiknya manusia. Karena apa? Karena sebagaimana ya dalam hadis yang sering kita dengar, sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan pada kesempatan hari ini senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semuanya, dan tentunya kita terus kemudian bersemangat belajar dan belajar lagi, apalagi untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Tahfidzul Quran Al-Abidin Surakarta merupakan sekolah dasar Tahfidzul Quran yang berdiri di bawah naungan Yayasan Al-Abidin Surakarta dan beralamat di Jalan Tarumanegara, Ganggalu 1, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan pada ustazah kita atas sambutannya pada webinar pagi hari ini. Selanjutnya, ayah bunda cek semangat dulu ya. Coba. Bismillah, Masya Allah. Barik fina ya Allah. Oke, coba kita ulangin ya. Siap, ayah bunda? Oke. Bismillah, Masya Allah. Barik fina ya Allah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diberi kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu ya, pada webinar pagi hari ini dengan tema yang luar biasa dan dengan pemateri yang luar biasa tentunya.
Oke. Dengan tema yaitu agar menghafal Al-Quran tak sekedar angan. Dengan pemateri yaitu Ustadz Rudi Hartanto dan Bunda Yuti. Oke. Untuk materi pertama yaitu kepada Ustadz Rudi. Beliau yaitu sebagai founder metode Zahrawain, Direktur Quran Learning Zahrawain Indonesia, dan penulis buku 80 Games Qurani. Assalamualaikum Ustadz Rudi. Sehat ya Ustadz? Oke, alhamdulillah. Oke. Untuk materi pertama yaitu akan disampaikan oleh Ustadz Rudi Hartanto SPD Al-Hafidh. Monggo Ustadz Rudi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya sudah masuk? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual, dan insya Allah pagi hari ini kita akan bersama-sama bertolabul ilmi, sharing tentang bagaimana kita harus menghafal Al-Quran, bagaimana kita harus mendidik putra-putri kita dengan Al-Quran, maka akan kita kaji pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Baik, sebelum kami sampaikan, untuk operator bisa ditampilkan slide materi yang sudah kami berikan. Ya. Baik, jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu jaminan. Satu jaminan dalam surat Thaha ayat 1 dan 2. Allah menyebut, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, dan kami tidaklah menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad untuk hidupmu sengsara. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan satu jaminan bahwa siapapun yang bersama Al-Quran, maka Allah akan berikan kebahagiaan dan tidak memberikan kesengsaraan dalam hidup. Ini satu jaminan yang harus kita pegang dalam hidup kita. Ya. Slide berikutnya. Kemudian, kebahagiaan apa yang kita dapat ketika kita bersama Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus menyebutkan falyafrahu, dan berbahagialah kalian bersama Al-Quran. Nah, maka Rasulullah dalam sabdanya menyebutkan di antara kebahagiaan yang kita dapat ketika kita bersama Al-Quran. Dalam slide ini kita sebutkan yang pertama adalah akan menjadi keluarganya Allah. Maka dalam hadis ini dikatakan, Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh Allah punya keluarga dari golongan manusia. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul? Ahlul Quran. Mereka yang bersama Al-Quran lah yang akan menjadi keluarga Allah dan menjadi orang-orang yang terpilih di sisinya. Kemudian yang kedua, tidak hanya kita mendapatkan bagian bahwa kita akan menjadi keluarganya Allah, tapi juga nanti di hari kiamat, di akhirat, Allah angkat derajat kita nanti di surga. Maka dalam riwayat ini dikatakan, Iqra, bacalah, warqa, dan naiklah ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Karena sesungguhnya derajat kita nanti di surga ditentukan akhir ayat yang kita baca. Jadi semakin banyak hubungan kita bersama Al-Quran, akan semakin tinggi derajat surga yang akan kita raih. Next. Kemudian,
Rasulullah dalam sabdanya yang lain dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah angkat derajat orang-orang yang bersama Al-Qur'an dan akan direndahkan orang-orang yang mereka jauh dari Al-Qur'an. Kalau di kehidupan akhirat Allah pasti mengangkat derajatnya. Lalu bagaimana contoh Allah mengangkat derajat di kehidupan dunia? Coba kita lihat beberapa contoh Allah mengangkat derajat orang-orang yang bersama Al-Quran di kehidupan dunia. Next. Kita lihat di sini ada foto ya, hafal Al-Quran gratis makan bakso selamanya. Ya. Next. Kemudian ada hafal Al-Quran gratis selamanya minum jamu. Ya. Bagi yang pengen kuat selama pandemi. Kemudian next. Hafal Quran gratis selamanya makan kerupuk kalau kehabisan lauk di rumah. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, contoh bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang yang bersama Al-Quran di kehidupan dunia. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain bagaimana Allah mengangkat derajat bagi orang-orang yang bersama Al-Quran. Nah, kemudian kita lihat, ternyata dalam sejarah Islam ini kita juga bisa melihat bahwa orang-orang yang mereka sudah pernah menoreh peradaban Islam ini semuanya berawal dari Al-Quran. Kita lihat di dalam slide ini ada orang-orang hebat yang dulu ternyata di usia dini mereka sudah hafal Al-Quran. Imam Syafi'i hafal Al-Quran 7 tahun. 15 tahun beliau sudah menjadi seorang mufti pemberi fatwa. Ada Imam At-Tabari di usia 7 tahun yang juga sudah hafal Al-Quran. Dewasanya beliau menjadi ahlu tafsir. Ibnu Sina 5 tahun hafal Al-Quran. Dewasanya beliau menjadi pakar kedokteran. Ada Ibnu Khaldun di usia 7 tahun beliau hafal Al-Quran. Dewasanya beliau menjadi seorang yang hebat dalam beberapa keilmuan. Nah, ternyata dari semua orang-orang hebat yang ada dalam sejarah peradaban Islam ini, ternyata mereka bermula dan berawal dari Al-Quran. Maka saat Al-Quran sudah ada dalam benak mereka, dalam diri mereka, maka sungguh mereka yang akan menjadikan dalam masa-masa berikutnya menjadi orang yang hebat. Ya. Maka demikian juga dengan anak-anak kita, ketika anak kita ingin menjadi anak-anak yang hebat di masa-masa yang akan datang, maka pastikan Al-Quran tertanam sejak usia dini mereka. Ya. Next. Nah, maka Rasulullah dalam sabdanya, dalam hadis riwayat Tabrani menyebutkan, pesan Rasulullah kepada kita sebagai orang tua. Alimu auladakum ala thalath. Ajarilah anak-anak kalian itu dengan 3 hal. Yang pertama, cinta Nabi kalian. Yang kedua, hubbi ahli baitin Nabi. Cinta dengan keluarga Nabi. Dan yang ketiga, kata Rasul, adalah hubbi tilawatil Quran. Cinta membaca Al-Quran. Dan menghafal Al-Quran sendiri termasuk dalam kategori membaca. Karena harus dibaca berulang-ulang hingga kemudian bisa hafal. Maka ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, bagaimana mereka harus cinta dengan Al-Quran. Nah, lalu bagaimana cara untuk menjadikan anak-anak kita ini cinta dengan Al-Quran? Ya. Next. Yang pertama, ada beberapa tips supaya bagaimana anak kita ini cinta Al-Quran. Saya sebutkan adalah perdengarkan Al-Quran sejak usia dini mereka. Jadi ketika Quran ini sudah diperdengarkan, indera mereka sudah menangkap Al-Quran ini, dan Al-Quran sudah masuk dalam memori mereka, maka insya Allah ketika mereka membaca 1 kali, 2 kali, 3 kali Al-Quran ini, mereka akan bisa hafal. Ya. Dan inilah cara yang pertama sekali untuk membuat anak cinta Quran. Maka
sangat dianjurkan, apalagi bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Ya. Silahkan berikan stimulasi pendengaran Al-Quran bagi janin yang ada dalam kandungan. Maka insya Allah Al-Quran akan menancap dalam diri mereka di usia dini mereka. Ya. Next. Kemudian setelah membiasakan mendengar, biasakan taat itu sejak dini. Ya. Karena dalam satu ungkapan disebutkan bahwa tumbuh berkembangnya para pemuda kami itu di atas apa yang dibiasakan oleh ayahnya. Jadi kalau anak kita ingin cinta Quran, maka kebiasaan untuk hadir dalam majelis Quran, kebiasaan untuk membaca Al-Quran, kebiasaan menghafal Al-Quran, itu harus kita biasakan sejak usia dini. Karena itulah yang nanti akan mereka biasakan di usia dewasanya. Next. Kemudian yang berikutnya adalah lanjut ya. Contoh dari orang tua dan anggota keluarga kita yang lain. Nah, maka bagaimana mungkin anak cinta Al-Quran sementara orang tuanya tidak mengajarkan untuk cinta Al-Quran? Maka semuanya berawal dari orang tua. Ayah bunda ketika ingin mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, dan mengajarkan Al-Quran ini tentu lewat orang tuanya, ayah dan ibunya. Maka inilah lingkungan yang juga harus kita miliki dalam keluarga kita. Bagaimana mungkin kita ingin anak kita soleh sementara orang tuanya nggak soleh? Bagaimana mungkin anak kita ingin hafal Quran sementara orang tuanya tidak ada usaha untuk menghafal Al-Quran? Maka semuanya juga berawal dari orang tua dan lingkungan yang sehat dan yang baik. Maka ada ungkapan dalam pepatah Arab mengatakan al-jar qabla dar. Jadi ada ungkapan al-jar qabla ad-dar. Tetangga sebelum rumah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita ingin memilih atau membangun satu rumah, maka silakan lihat bagaimana tetangga-tetangga sekitarnya. Ya. Kalau mereka tetangga kita baik, soleh, insya Allah kita juga akan ketularan solehnya. Maka ungkapan al-jar qabla dar. Tetangga sebelum rumah. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah carikan teman yang baik. Karena dalam satu ungkapan al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu bisa dilihat dari agama temannya. Ya. Nah, maka bagaimana anak kita ingin cinta Quran, cari teman-teman mereka yang juga mencintai Al-Quran. Ya. Kalau tetangga kita tidak ada yang bisa membaca misalkan, maka silakan cari komunitas yang lain, bisa di sekolah. Atau silakan dimasukkan ke sekolah-sekolah yang mereka memfokuskan dalam program pembelajaran Al-Quran. Maka yang pada intinya adalah lingkungan itu membuat anak bisa mencintai Al-Quran. Maka cari teman yang baik, yang soleh. Next. Kemudian sebagai ayah bunda, untuk menjadikan anak ini cinta Quran, adalah juga sampaikan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu. Dan begitu banyak kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, maka silakan disampaikan. Dan begitu banyak media yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan kisah-kisah ini. Nah, maka dengan kisah itulah mereka akan lebih cinta Quran daripada yang lain. Oke, next. Kemudian untuk menjadikan anak bisa cinta Quran adalah sampaikan keutamaan belajar Al-Quran itu. Apa yang akan didapat oleh anak ketika mereka menghafal Al-Quran? Apa yang didapat oleh anak ketika mereka membaca Al-Quran? Maka bagaimana mungkin anak cinta Quran kalau keutamaan Al-Quran ini tidak tersampaikan? Mereka nggak tahu apa hasil dari membaca, apa hasil dari menghafal Al-Quran. Ketika tidak tahu, maka ini tentu juga menjadi sesuatu yang membuat mereka kendor dalam menghafal. Ya.
maka sampaikan keutamaan belajar Al-Quran, dan begitu banyak hadis-hadis Nabi yang membacakan atau menyampaikan tentang keutamaan bersama Al-Quran. Next. Dan selanjutnya, untuk memberikan kecintaan kita kepada anak-anak kita dengan Al-Quran adalah berikan hadiah dan pujian. Ya. Dan makanya saya juga memberikan satu anggaran khusus bagi anak-anak saya di rumah. Ketika anak kami sudah bisa menghafal, maka saya berikan hadiah. Saya berikan pujian kepada mereka. Dan ini ternyata membuat mereka bisa lebih semangat. Namun, menjadi orang tua yang baik adalah yang memberikan hadiahnya, dan hadiah itu tidak bisa ditebak oleh anak-anak. Seringkali guru atau orang tua di rumah itu memberikan hadiah dan hadiahnya ternyata sudah bisa ditebak. Nah, maka orang anak akan mengatakan, paling hadiahnya bolpen, paling hadiahnya permen, coklat, dan sebagainya. Ya. Maka berikan hadiah yang belum bisa ditebak oleh anak, dan itu akan menjadi surprise bagi mereka. Oke, next. Kemudian, untuk membuat anak kita lebih cinta Quran adalah awali hafalan Al-Quran itu dari yang mudah terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau dari juz 30, silakan awali dari yang mudah dulu. Ya. Kalau saya pribadi, bagi anak-anak usia dini, usia 3 tahun, 4 tahun, saya lebih condong untuk mengambil dari surat An-Naba terlebih dahulu daripada surat An-Nas. Ya. Saya mengambil surat An-Naba dulu daripada surat An-Nas. Kenapa? Karena ternyata suku kata dalam surat An-Naba itu lebih mudah diikuti, jumlahnya sedikit daripada dari surat An-Nas. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Amma yatasaalun. Hanya 2 suku kata. Setelah An-Naba ada An-Nazi'at. Wan-Nazi'ati gharqa. 2 suku kata. Dan anak bisa mengikuti. Tapi kalau dari An-Nas, ternyata jumlah suku katanya panjang. Qul a'udzu birabbi an-nas. 4 suku kata. Dan belum surat-surat berikutnya, misalkan Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. 5 suku kata. Jadi bagi anak-anak kita ternyata lebih mudah untuk menirukan jumlah suku katanya yang itu lebih sedikit. Maka saya pribadi mengajarkan anak-anak kita dari surat An-Naba. Dan ternyata SDTQ Abidin ternyata juga mengawali dari surat An-Naba. Ya. Oke, next. Nah, kemudian untuk membuat anak kita cinta Quran dan bisa hafal Al-Quran, maka ubah cara pengajaran Anda. Ya. Ubah cara pengajaran kita terhadap Al-Quran untuk anak kita. Ya. Bagaimana konsep pengajaran yang benar? Next. Konsep pengajaran yang benar Allah sebutkan dalam surah Al-A'la ayat yang ke-6. Sanuqri'uka fala tansa. Dan kami bacakan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dan engkau tidak akan lupa. Jadi di situ ada kalimat kami bacakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, konsep pengajaran Al-Quran yang berikutnya ada di surah Al-Qiyamah. Next. Ayat 18. Allah menyebut, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Dan apabila kami telah selesai membacakan, maka ikuti bacaan itu. Jadi dari 2 surat dan 2 ayat ini, konsep pengajaran Al-Quran yang benar, yang lebih tepat bagi anak-anak kita adalah, di situ ada kalimat kami bacakan. Nah, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita adalah dengan konsep kami bacakan. Ya. Anak mengikuti. Ya. Next. Nah, sehingga konsep ini yang harus kita pegang. Ini konsep dasar dalam mengajarkan Al-Quran. Baik mengajarkan membaca
maupun mengajarkan menghafal, semuanya dengan konsep guru membaca, murid mengikuti. Ya. Sekali lagi, slide berikutnya, silakan ditayangkan. Jadi konsep dasarnya adalah guru membaca, murid menirukan. Ya. Guru membaca, murid menirukan. Ya. Jadi tidak membaca sendiri. Anak-anak kita tidak dianjurkan untuk membaca sendiri. Tapi harus ada yang membacakan. Kalau bukan gurunya di sekolah atau mungkin orang tua, ayah bunda di rumah, silahkan bacakan untuk anak kita dan mereka menirukan. Maka di tempat kami dan juga di SDTK Abidin juga ternyata menggunakan konsep ini, guru membaca, murid menirukan. Dan kami ada metode pembelajaran. Cara mengajarkan Al-Quran ini diantaranya lewat media audiovisual. Maka kami mempunyai satu metode Zahrawain ini untuk menghafal Al-Quran dengan latar belakang semua usia yang belum bisa baca Quran dari usia 3 tahun sekalipun bisa hafal Al-Quran. Ya. Karena konsepnya ini, guru baca, murid menirukan. Ya. Oke, next. Nah, jadi yang berikutnya adalah untuk pengajaran khususnya untuk anak-anak dengan kita mengoptimalkan indera pendengaran dan penglihatan mereka. Karena dalam satu ayat disebutkan wa ja'alna lakum as-sam'a wal absar wal af'idah. Dan kami jadikan manusia atau kami ciptakan manusia itu dari indera pendengaran dan penglihatan. Maka ternyata anak kecil itu mempunyai pendengaran yang sangat kuat, sangat tajam. Sehingga pengajaran yang tepat untuk anak-anak kita adalah mengoptimalkan indera pendengaran. Sehingga media audio visual itu harus ada dalam proses pengajaran. Ya. Karena itu yang akan membantu anak-anak kita menyerap Al-Quran yang akan kita berikan. Kalau saya pribadi itu dengan menggunakan televisi. Jadi ada televisi, saya punya televisi. Dan itu kita gunakan untuk memutar video-video Al-Quran, anak mendengar, anak menirukan. Oke. Kemudian yang berikutnya, anak-anak dari usia 2,5 tahun, 3 tahun sekalipun itu bisa menghafal. Dan itu karena kita menggunakan konsep pengulangan 2 hingga 3 kata dan itu terulang 3 kali. Sehingga mudah untuk diikuti oleh anak usia 3 tahun sekalipun. Misalkan satu contoh. Ya. Ini saya sebutkan surat Al-Mulk ayat yang pertama. Ya. Kita bacakan, anak mengikuti. Tabarakalladzi, anak mengikuti. Tabarakalladzi, anak mengikuti. Tabarakalladzi, anak mengikuti. Kemudian masuk penggalan kedua, biyadihil mulku, anak mengikuti. Biyadihil mulku, diulang 3 kali. Biyadihil mulku. Baru digabung penggalan 1 dan 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Masuk penggalan ketiga. Wa huwa ala kulli. Diulang 3 kali. Kemudian digabung penggalan 1, 2, dan 3. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli. Kemudian masuk penggalan keempat. Syai'in qadir. Diulang 3 kali. Kemudian digabungkan penggalan 1, 2, 3, dan 4. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan anak mengulang 3 kali. Ya. Nah, jadi proses talqin seperti ini, guru baca atau orang tua membaca, murid menirukan, anak menirukan, insya Allah bisa diikuti sehingga
semua usia, baik usia anak 3 tahun yang belum bisa baca Quran sekalipun, atau usia lansia yang belum bisa baca juga, dengan kemampuan yang juga terbatas, mereka masih bisa hafal. Sehingga hafalan ini tidak hanya bukan sekedar angan-angan, tapi hafalan Quran bisa terwujud, bisa nyata dengan pembelajaran metode yang seperti ini. Nah, dan ini sudah saya terapkan di semua usia, baik usia 3 tahun sampai usia balita ya, bawah 5 tahun, sampai usia balita bawah 50 tahun, sampai ada usia jelita jelang 50 tahun. Ini semuanya sudah saya terapkan metode yang seperti ini, dan ternyata mereka bisa hafal tanpa harus bisa baca Quran. Ya, baik. Kemudian next, lagi berikutnya next. Ya. Nah, dan karena media pembelajarannya adalah lewat media audiovisual, sehingga orang tua pun juga bisa hafal ketika mendampingi anak-anak dalam proses menghafal Al-Quran ini. Dan kalaupun kita tidak bisa mencari guru privat, dan karena tidak ada, maka kita masih bisa mengajarkan hafalan, dan justru kita sendiri juga ikut belajar dengan media audiovisual yang itu ada bacaan video, guru baca, murid menirukan, kita mengikuti, kita dampingi anak-anak kita. Ya. Dan ini yang kemudian bisa kita lakukan. Ya. Next. Berikutnya. Ya. Dan metode yang sudah kita susun ini, metode dalam proses menghafal ini insya Allah tidak membosankan, dan konsentrasi masih terjaga karena setiap file yang kita buat itu hanya 10-20 menit, karena rata-rata manusia itu masih fokus konsentrasi di hitungan menit yang ke-30. Dan ini di bawah 30 menit file videonya, sehingga insya Allah konsentrasi masih terjaga. Ya. Next. Dan kemudian ketika anak-anak kita di usia yang belum bisa baca Quran, apalagi juga mungkin usia lansia, ya, maka dengan adanya guru yang membacakan, kemudian murid menirukan, anak kita menirukan, maka insya Allah bacaan mereka akan standar tajwidnya. Jadi tidak salah panjang pendeknya, tidak salah dengungannya, karena mengikuti dari bacaan yang benar. Ya. Jadi mengikuti bacaan yang benar sehingga akan menghasilkan bacaan yang standar tajwidnya. Ya. Oke, next. Dan metode yang tadi kita contohkan itu bisa digunakan klasikal dengan banyak anak sekalipun dalam satu ruangan. 20 anak, 30 anak. Bahkan kemarin saya memberikan kepada 900 anak usia SMP, hanya saya baca, mereka menirukan, ternyata 900 anak dalam satu waktu semuanya bisa hafal. Ya. Dan alhamdulillah bisa mengikuti bersama-sama. Oke. Next. Nah, jadi kalau kita ulang, teknis hafalannya adalah yang tadi kita sebut. Penggalan pertama dibaca 3 kali, penggalan kedua dibaca 3 kali, kemudian digabungkan penggalan 1 dan 2, masuk penggalan ketiga juga dibaca 3 kali, digabungkan penggalan 1, 2, dan 3, kemudian masuk penggalan keempat dibaca 3 kali, anak menirukan, digabung penggalan 1, 2, 3, dan 4, dan begitu seterusnya. Nah, maka dengan teknis pola metode cara pengajaran seperti ini, insya Allah semua bisa hafal. Ya, semua bisa hafal. Ya. Baik, lanjut berikutnya. Ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu bisa juga dilaksanakan. Setelah anak kita hafal dan sudah menyetorkan hafalannya, maka supaya hafalan ini lebih kuat menancap dalam memori mereka, harus diulangi minimal 10 kali. Ya. Minimal 10 kali di hari yang sama. Ya. Di hari yang sama. Jadi hari ini misalkan
anak kita menghafal surat An-Naba 10 ayat pertama, ya. Sudah hafal, sudah distorkan ke ustadznya, ke orang tua, maka di sore harinya anak harus mengulang 10 ayat pertama An-Naba ini sebanyak 10 kali. Dan itu harus dilakukan. Karena supaya hafalan mereka menancap dalam memori mereka. Oke, next. Berikutnya. Ya. Kemudian ada pembelajaran dengan metode-metode yang lain, cara-cara yang lain supaya anak kita bisa cinta Quran, bisa hafal Quran. Lebih-lebih anak itu kan sering bosan atau mudah bosan, mudah jenuh. Maka di sini saya juga menuliskan satu buku adalah dengan judul 80 Game Quran. Dan dengan buku metode atau dengan buku 80 Game Quran ini saya sebutkan banyak sekali permainan-permainan untuk pengajaran Al-Quran, mulai dari bagaimana mengenalkan huruf hijaiyah dengan bermain, bagaimana mengajarkan murajaah hafalan, bagaimana mengajarkan hafalan baru untuk anak-anak kita dengan beberapa permainan-permainan, ternyata membuat mereka lebih senang dan semakin cinta Al-Quran. Ya. Coba kita lihat beberapa contoh dari permainan-permainan yang ada. Ya, oke, next. Ya. Contoh untuk permainan mengenalkan huruf hijaiyah. Ya. Lanjut. Ya. Nah, di sini saya sebut ada permainan lempar huruf. Ya. Jadi permainan sangat simpel sekali. Ya. Jadi kita siapkan kertas yang sudah bertuliskan huruf hijaiyah. Kemudian kita siapkan bola untuk melempar. Kita hanya membacakan. Misalkan ada tulisan sa. Ketika ketika anak melemparkan bola ke sasaran huruf sa ini, kita bacakan, mereka mengikuti. Sa, 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 dan seterusnya. Ya. Oke, satu permainan. Contoh mengenalkan huruf hijaiyah. Berikutnya, next. Nah, coba kita lihat bagaimana cara membuat anak ini bisa tahu dan hafal nama-nama surat. Ya. Nah, di situ kita lihat ada permainan ABC surat. Ya. Biasanya kalau kita ini bermain menjulurkan jari kita, A, B, C, D. Nah, biasanya kita sebut beberapa kata yang diawali huruf D. Misalkan nama daerah, misalkan, ya kan? Atau mungkin nama negara atau yang lain. Sekarang kita ganti dengan nama-nama surat. Jadi ketika anak menjulurkan jari, misalkan kita sebut abatasajaha. Ketika bertemu dengan huruf H, anak akan menyebut nama surat apa yang diawali dari huruf H. Misalkan Al-Haqqah, Al-Hujurat, Al-Hijr, Al-Hadid, dan sebagainya. Nah, ini permainan mengenalkan nama-nama surat. Berikutnya, next. Nah, coba sekarang bagaimana mengenalkan hafalan ayat yang baru dengan permainan. Ya. Di sini kita sebut ada ayat berkait. Ya. Nah, caranya bagaimana? Misalkan di rumah ada 2 anak kita. Ada 2 anak misalkan. Ya. Kita bisiki, kita bacakan, anak kita mengikuti, menirukan, tapi dengan berbisik-bisik. Ya. Misalkan, amma yatasa'alun, amma yatasa'alun. Dengan berbisik di telinganya. Ketika dia sudah hafal, maka harus dipindahkan ke anak kita yang lain. Atau mungkin teman yang lain. Dan begitu seterusnya sampai selesai. Dan anak yang terakhir akan menyampaikan hafalan apa yang dia diterima dari yang anak sebelumnya. Nah, ini beberapa bisa kita lakukan contoh permainan yang seperti ini untuk menghafal ayat yang baru. Next. Nah, sekarang kita lihat ada permainan bagaimana untuk mengulang hafalan, murojaah surat. Ya. Dan murojaah itu kan dalam menghafal itu lebih penting daripada hanya sekedar menghafal. Ya. Murojaah lebih penting dari hanya sekedar menghafal. Ya. Coba kita sebut misalkan satu contoh permainan bowling Al-Quran. Ya. Bowling Al-Quran. Ya. Nah, kita hanya perlu menyiapkan botol air mineral misalkan. Air mineral.
Dan di situ kita tulisi nama-nama surat. Ada Al-Lahab, ada An-Naba, An-Nazi'at, dan sebagainya. Kemudian bola digelindingkan, saat ada yang jatuh, maka dia harus mengulang hafalan apa yang jatuh tadi. Nah, misalkan contoh yang jatuh surat An-Nazi'at, maka anak akan mengurojaah surat An-Nazi'at. Bisa dari awal atau hanya melanjutkan ayatnya saja. Ya. Nah, jadi itu yang bisa kita buat beberapa permainan. Next, atau mungkin permainan yang berikutnya bisa kita lakukan juga adalah panah surat. Ya. Jadi kita siapkan alat panah yang di sasaran panahan itu kita tulisi nama-nama surat. Nama-nama surat di juz 30 atau juz yang lain. Di mana panah itu melesat dan mendarat, maka anak akan mengulang hafalan surat yang ada di panah tersebut. Ya. Nah, itu bisa juga. Atau mungkin juga next adalah dengan cara puzzle ayat. Ya. Jadi silakan misalkan ayah bunda menyiapkan lembaran-lembaran kertas, ya, dan sudah bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Sudah bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Dan anak akan menyusun potongan-potongan kertas ini menjadi sebuah surat yang utuh, yang terbaca dengan benar. Ya. Ini bisa kita lakukan, puzzle ayat. Ya. Dengan cara yang sangat simpel. Mereka murojaah, mengulang hafalan. Ya. Atau berikutnya, next. Ya. Nah, ada permainan bagaimana menjodohkan ayat dengan nama surat. Ya. Ini terakhir, waktu saya sudah habis. Jadi biasanya anak-anak itu hafal ayatnya. Tapi ketika ditanya ini di surat apa, nah, biasanya masih mikir. Ya. Lalu bagaimana caranya menguatkan hafalan mereka dan menjodohkan dengan nama suratnya? Bisa dengan permainan ini. Cocok awal surat, atau mungkin cocok tengah surat, atau mungkin cocok akhir surat. Ya. Jadi kita tulis misalkan di whiteboard. Ya. Amma yatasa'alun. Kemudian misalkan wadduha. Kemudian misalkan al-qari'ah. Dan ditulis di sebelahnya, kolom sampingnya adalah nama suratnya. Secara huruf abjad, Latin. Dan mereka akan menjodohkan. Di panah-panah begitu. Ya. Nah ini bisa untuk melatih anak-anak tidak hanya sekedar hafal, tapi mereka tahu di mana hafalan itu, di surat apa hafalan tersebut. Karena seringkali anak hafal ayatnya, tapi lupa atau mungkin tidak tahu ini di surat apa. Oke, next. Berikutnya, silakan. Nah, jadi dengan permainan-permainan ini ternyata cukup membuat anak lebih semangat, mereka lebih cinta Quran lagi, dan mereka belajar dalam kondisi yang menyenangkan. Karena ada ungkapan, learning is more effective when it's fun. Belajar akan lebih efektif ketika dalam kondisi yang menyenangkan. Dan bagi yang ingin lebih tahu secara detail permainan-permainan apa saja yang lain yang bisa kita gunakan, bisa kita lakukan, silakan dibaca di buku kami, 80 game Quran, cara kreatif bikin anak betah ngaji Al-Quran. Dan yang terakhir, next, bunga mawar di atas parah, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf diminta. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan untuk ilmunya Ustaz Rudi, atas bagaimana caranya kita menghafal Al-Quran, bagaimana kita mengajarkan Al-Quran yang lebih efektif. Oke, Masya Allah. Jazakillah khairan untuk ayah bunda yang sudah bersedia untuk bertanya
bertanya di via chat. Untuk sesi selanjutnya yaitu pemateri yang kedua. Sebelumnya nanti untuk tanya jawab akan kami bahas setelah sesi yang kedua, nggih. Langsung saja, yaitu pemateri yang kedua oleh Bunda Yuti. Kepada Bunda Yuti kami persilakan. Assalamualaikum Bunda Yuti. Sehat nggih Ustaz? Nggih. Kepada Bunda Yuti kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Us. Sudah kedengeran belum ya? Alhamdulillah sudah, Bunda. Ini Bunda Zuti merupakan keluarga yang menghafal Al-Quran, Masya Allah. Insya Allah, amin. Jadi monggo Bunda Yuti bisa langsung ke materi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, ayah bunda sekalian, Ustadz Rudi dan Mister Ustadz Ustazah yang hadir pada siang hari ini. Mohon maaf, ini kenapa tidak ada yang on cam ya? Saya nggak biasa bicara tanpa lawan bicara gitu. Mohon maaf sebelumnya. Saya diberi kesempatan untuk sharing di sini dan ini adalah pertama kalinya saya sharing bersama dengan Ustadz Rudi ya. Yang beliau ini memang apa yang disampaikan beliau tadi materinya memang sangat aplikatif dan beliau ini yang memang sangat turut andil di dalam keluarga kami untuk menjadi berupaya untuk menjadi keluarga Allah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Rudi tadi. Jadi kalau tadi Ustadz sudah panjang lebar menyampaikan materinya, sebenarnya saya hadir di sini ini hanya ingin menjadi bahwa anak-anak kami, keluarga kami ini hanya menjadi bukti nyata bahwa materi apa yang disampaikan oleh Ustadz Rudi ini tadi bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk dicapai oleh siapapun ya. Kalau saya menyampaikan ini mungkin kira-kira 10 atau 11 tahun yang lalu, itu mungkin kita semua sama-sama saya hanya akan menyampaikan sebuah angan bahwa suatu saat nanti anak saya akan menjadi penghafal dan seterusnya. Tapi karena ini sudah 11 tahun kemudian gitu ya, ketika 11 tahun yang lalu pertama kali saya memotivasi anak-anak untuk mulai menghafal, dan akhirnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Rudi tadi ternyata sudah bisa saya nikmati saat ini ya, sudah ada hasilnya dan sudah bisa saya nikmati saat ini. Alhamdulillah, anak saya 4 dan mungkin kalau cuman baca flyer gitu ya, judulnya kayak keluarga penghafal Al-Quran, itu seakan-akan kayak saya merasa sangat itu terlalu tinggi buat saya ya. Jadi itu suatu buat saya ditulis seperti itu oleh Uswajar maupun Ustadz Khan ya. Karena sebenarnya untuk menjadi penghafal Al-Quran itu bukan sekedar hafal. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Rudi bahwa semuanya berawal dengan pembiasaan. Jadi sebenarnya menghafal itu bukan sekedar untuk menjadi penghafal atau yang bisa mengucapkan atau bisa
ngawang tanpa harus pegang mushaf terus bawa gitu seperti itu. Tidak seperti itu, tapi bagi kami menghafal itu adalah memiliki karakter seperti apa yang sudah dihafalkan. Gitu. Jadi kalau hanya membaca flyer kok seakan-akan keluarga penghafal. Jangan merasa gumun dulu gitu. Saya sampaikan berkali-kali baik di SDTK maupun di dalam forum-forum orang tua yang sangat menginginkan anaknya menghafal Al-Quran. Jangan terlalu gumun ketika orang bilang, wah Bu Yuti putranya 4 semuanya ngapal. Jangan gumun seperti itu dulu. Kalau ayah bunda semua itu belum tahu seperti apa akhlak-akhlak para penghafal ini. Karena sebenarnya sekarang sangat dimudahkan ya untuk menjadi penghafal Al-Quran, itu sangat dimudahkan. Banyak metode, ada tabarok, zahrawain, ada macam-macam lah. Ustadz Rudi itu hampir setiap kali ada metode Al-Quran pasti beliau ikut pelatihannya, dan saya selalu tahu persis kalau Ustadz pasti akan update terus gitu. Jadi segala macam metode untuk menghafal itu pasti dicoba oleh Ustadz, dan kita semua ini sangat dimudahkan karena hanya tinggal menerima gitu. Ustadz yang pelatihan, Ustadz yang belajar, kita tinggal menerima jadinya ya. Seperti yang tadi disampaikan Ustadz Rudi dengan metode Zahrawan itu benar adanya kalau memang bukan hanya anak balita, tapi orang yang jelita-jelita jelang 50 tahun seperti saya pun menghafal dengan cara seperti itu. Kami nggak ada rasa malu ya, Ustadz mentalkin kami seminggu 2 kali itu cuman 2 ayat, 3 ayat, itu kita ngikutin seperti adik-adik yang TK ngapal itu. Jadi Ustadz menyampaikan potongan suku katanya, kita ngikutin 3 kali, diulang lagi seperti itu. Sudah karena saya sudah 6 tahun ya tahfidz dengan Ustadz Rudi, sudah dengan berbagai metode, akhirnya yang terakhir ini kami dimudahkan dengan metode talqin seperti itu. Nah, itu jangan heran dulu karena kok menghafal gitu ya, hanya sebagai penghafal, tapi kita lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana karakter para penghafal itu. Jadi di sini yang saya tekankan, memang menghafal Al-Quran itu bukan hanya angan, karena siapapun, semua, tua, muda, anak kecil, semua akan bisa menghafal. Bukan sekedar angan, betul ya yang disampaikan oleh SDTK bahwa itu bukan sekedar angan. Hanya setelah itu what next gitu loh. Mau ngapain mereka akan seperti yang sudah kita hafal atau enggak. Nah, saya sebenarnya dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Rudi itu, kalau boleh izinkan saya merangkum gitu, bukan merangkum tapi menyampaikan apa yang mungkin bisa dilakukan oleh ayah bunda semuanya ya. Saya analogikan begini. Saya analogikan bahwa ada kutipan dari seorang ustazah yang menyampaikan ke saya bahwa tidak ada anak yang dilahirkan itu langsung mau menjadi penghafal Quran. Anak-anak ini akan menjadi penghafal Quran adalah karena kemauan orang tuanya. Jadi memang kita yang mengarahkan, memang kita yang punya kemauan anak kita akan menghafalkan Al-Quran atau tidak, itu kita yang mengarahkan. Nggak ada anak kecil yang lahir terus ditanyain TK, ditanyain kamu jadi apa Dek, tanpa ada motivasi atau stimulasi dari orang tuanya, kemudian tiba-tiba akan menjadi penghafal. Karena menghafal itu susah. Yang berkorban bukan hanya anak yang menghafal, tapi orang tuanya dan lingkungannya pun harus support. Nggak bisa kalau cuman Dek, sekolah di SDTK ya Dek, sekolah di Zahrawain, kemudian kita lepas gitu aja tiba-tiba dia anak-anak kita ini menjadi penghafal, itu nggak mungkin seperti itu ya. Jadi saya analogikan bahwa dari statement bahwa anak itu tidak lahir langsung ingin menjadi penghafal, yang menginginkan adalah orang tuanya. Nah, bagaimana orang tua ini, kita ini menyikapi hal itu, menginginkan anak kita menjadi penghafal ini, saya analogikan dengan bahwa anak-anak kita ini seperti biji, ya, seperti biji atau benih atau bibit gitu ya, yang akan kita tanam. Biji itu misalnya kita mau tanam biji semangka atau biji buah apapun. Ketika kita tanam itu biji itu tidak terlihat komponennya, itu biji yang bagus atau enggak itu enggak kelihatan. Ya. Apapun
apapun bibitnya, ketika kita tanam ya bentuknya biji. Kita belum tahu akan jadinya nanti buah yang unggul atau tidak, itu kita belum tahu. Karena nanti baru akan ketahuan itu menjadi buah yang baik kualitasnya atau bunga yang indah hasilnya itu setelah dia berbuah atau dia berbunga. Ketika dia masih menjadi biji, ketika dia belum tumbuh, kita nggak tahu nanti akan jadi seperti apa. Kemudian gimana caranya biar ini akan bisa menjadi bunga atau buah yang kualitasnya bagus? Itu adalah biji tersebut harus ditanam di media yang benar. Harus ditanam di tanah yang subur, di media yang benar, yang cocok dengan apa yang nanti akan diharapkan. Oh, kalau buahnya biar manis, jangan terlalu banyak disiram, jangan terlalu banyak kena hujan. Oh, biar buahnya ini kena sinar matahari banyak, maka buah ini harus diletakkan di luar, tidak bisa di dalam rumah. Oh, biar ini warnanya kelihatan cerah, bunga ini harus terkena sinar matahari. Oh, ini harus menghadap ke sini, harus diputar biar tumbuhnya roset dan lain sebagainya. Itu biji akan tumbuh menjadi bunga atau buah yang kualitasnya bagus jika kita sudah melakukan rekayasa lingkungannya. Ya, jadi kalau saya menyebutnya itu rekayasa, tapi untuk anak-anak kita harus, andaikan anak-anak kita ini kita analogikan dengan biji, maka kita harus menempatkan seperti disampaikan Ustadz Rudi tadi dengan lingkungan yang baik. Jadi bagaimana lingkungan keluarganya di rumah, bagaimana lingkungan sekolahnya, bagaimana lingkungan sekitarnya itu harus kita berikan dengan tepat. Jadi kalau memang kita rencanakan anak kita ini akan menjadi penghafal Al-Quran, maka kita harus pikirkan itu. Apa yang harus kita lakukan? Oh, kita harus mencarikan lingkungan sekolah yang memang menghafal. Kalau kita taruh di sekolah, di SD yang tidak ada program tahfidnya, bagaimana lingkungan mereka akan mendukung anak kita menghafal? Nggak mungkin. Kecuali beda lagi kalau kita rencanakan anak kita akan menjadi seorang yang cerdas secara akademis, Al-Quran nanti dihafal belakangan, ya udah kita taruh di sekolah yang memang akademisnya memang lebih unggul, yang memang punya program untuk mendapatkan akademis itu lebih baik. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana dengan lingkungan rumahnya? Tadi disampaikan oleh Ustadz Rudi, kalau anak kita mau menghafal, orang tua juga harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran ya. Jadi tetap harus ada teladan. Memang sangat susah karena kita sudah melewati tahapan-tahapan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Rudi. Tahapan mendengarkan sejak dini, kemudian tahapan yang memang diberikan kepada balita, ini kita udah lewat semua. Dan pembiasaan itu tidak bisa didadak tiba-tiba di usia seperti saya, misalnya menjelang 50 tahun, terus tiba-tiba harus ngapal atau mengikuti metodenya Ustadz Rudi dari mulai sering-sering mendengar. Sering-sering mendengar itu berarti nanti berapa tahun lagi saya baru hafal. Kan seperti itu ya. Jadi kita harus mulai menunjukkan kemauan tanpa harus memberi contoh ke anak-anak, tanpa harus kita ini istilahnya minder atau atau udah tua, udah susah memang menghafal. Tadi mungkin Miss Wita sampaikan bahwa sebagian orang memang menyampaikan kalau sangat susah ngapal. Memang susah. Kalau nggak susah itu pahalanya nggak akan sehebat itu, nggak akan sedahsyat itu, ya. Jadi itu lingkungan itu seperti itu agar kita mendapatkan biji kita ini tumbuh menjadi buah atau bunga yang indah itu nantinya seperti yang kita harapkan. Jadi agar menjadi sesuatu yang kita harapkan itu tidak dibentuk layaknya seperti plastisin gitu ya. Jadi anak-anak ini kita tumbuhkan, tidak dibentuk menjadi memiliki karakter Al-Quran, tapi ditumbuhkan agar memiliki karakter Al-Quran. Jadi analogi saya sebenarnya simpel ya, hanya menganalogikan anak-anak kita layaknya sebuah biji yang akan kita tanam dan kita mengharapkan tumbuh seperti apa ya. Jadi penganalogian saya seperti itu dan harapan saya ketika kita sudah mempunyai rencana bahwa anak kita akan kita harapkan menjadi penghafal, maka upaya yang kita lakukan adalah menuju ke arah sana ya. Seperti bunga misalnya, bunga ini saya taruh di dalam kok,
daunnya jadinya menghadapnya melengkungnya ke kiri ya, berarti harus saya taruh di depan jendela biar dia menghadapnya, dia mencari sinar, kemudian daun ini menjadi lurus. Sama seperti anak kita. Ketika anak kita kira-kira sudah mulai lengah menghafal, sudah mulai malas murojaah, sudah malas ziyadah, maka kita harus luruskan lagi. Nah, kita harus harus kreatif dalam menciptakan lingkungan atau menciptakan suasana yang mendukung anak-anak kita untuk terus mau menjaga hafalannya maupun termotivasi terus untuk menghafal. Nah, bagaimananya sebenarnya secara teori itu sudah disampaikan oleh Ustadz Rudi tadi ya. Tapi sebagai sharing saja, apa yang saya lakukan adalah selalu mendekatkan anak-anak dengan mendekatkan anak-anak dengan Al-Quran itu dengan mengajak dan melakukan segalanya bersama-sama. Jadi tidak ada istilah perintah atau menyuruh, itu nggak ada, tapi yuk kita lakukan bersama. Jadi tidak ada dalam kamus kita kalau misalnya kita mau anak kita sholat, kita hanya bengok-bengok sholat nduk gitu, nggak ada. Jadi dalam kamus kami sholat, kalau mau anak kita sholat ya orang tuanya sholat. Jadi tidak ada sholat tidak berjamaah, itu nggak ada. Sama seperti menghafal. Ketika anak kita meminta anak kita menghafal, maka kita juga harus mau menghafal. Gimana biar kita mau? Kita nggak boleh egois. Selalu saya sampaikan ke orang tua yang menginginkan anaknya menjadi penghafal, jangan lupa ketika kita menjadi seorang ibu, ketika kita menjadi seorang orang tua dan kita menginginkan anak kita menghafal Quran agar nanti di akhirat kita mendapat mahkota, ya. Itu kan egoisme kita sebenarnya. Kita mau nunut gitu ya, ketika anak kita nanti di padang mahsyar kemudian kita mengharap agar dipanggil, agar dipilih oleh anak kita, kemudian berjajar bersama para penghafal Al-Quran. Ini keluarganya penghafal, kemudian ketika orang-orang semuanya kepanasan, kita mendapat mahkota, kita mendapat jubah. Kita lupa ketika kita menyuruh anak kita menghafal untuk kepentingan kita nanti, kita lupa bahwa selain sebagai orang tua, kita juga tetap menjadi anak. Sampai mati kita tetap menjadi anak. Jadi kenapa kita hanya menyuruh anak kita menghafal, tapi kita nggak mau menghafal dan kita menghadiahi mahkota untuk orang tua kita. Meskipun usia kita 40, 50, 60 tahun, bukankah kita juga tetap status kita tetap anak gitu ya. Jadi itu adalah salah satu motivasi yang tetap harus ditumbuhkan di dalam keluarga agar kita tidak hanya menyuruh anak kita menjadi penghafal Quran, tapi kita pun dalam proses untuk sama seperti apa yang kita harapkan anak kita melakukan. Ya. Jadi kita bisa berempati kalau anak kita merasakan, aduh Bu, susah murojaah itu susah banget Bu. Sama, kita akan tahu susahnya murojaah. Tapi kalau kita tidak ikut menghafal dan kita tidak berupaya untuk juga menjadi penghafal, bagaimana kita tahu susahnya? Meskipun mereka ngetawain gitu ya, Ibu tuh Al-Kahfi 3 tahun nggak selesai-selesai. Ya, kita memang berbeda di dalam pencapaian, tapi kan dalam prosesnya kita sama gitu ya. Jadi itu mungkin aplikasi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Rudi itu di dalam keluarga kami melakukan seperti itu. Jadi tidak ada istilah menyuruh, tapi kita semua melakukan. Jadi kadang-kadang kita berlomba gitu ya, nyek-nyekan gitu. Oh jadi misalnya bapaknya nih yang udah hafal duluan, terus ngece. Oh jadi kalau Ibu tuh kalau Al-Kahfian kalau hari Jumat Al-Kahfi masih pegang mushaf ya gitu, nggak bisa ya sambil joget-joget misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu memang perlu ditumbuhkan di dalam keluarga ya. Jadi yang saya lakukan seperti itu. Kemudian kita motivasi anak-anak itu bahwa berkahnya Al-Quran itu luar biasa ya. Jadi kita memotivasi anak-anak bahwa menjadi penghafal Quran itu berkahnya bukan hanya nanti di akhirat. Enaknya itu bukan hanya di akhirat, tapi Allah berikan enaknya, nikmatnya itu sejak di dunia. Saya mungkin bisa sedikit bercerita kenapa tadi saya sampaikan 11-10 tahun yang lalu gitu ya. 11-10 tahun yang lalu itu lembaga pendidikan Al-Quran belum seperti sekarang ya, belum seperti sekarang dengan segala macam metode dan hampir semua sekolah Islam itu memiliki jalur tahfidz gitu ya.
dulu ketika anak saya lulus SD itu belum banyak sekolah lembaga pendidikan Al-Quran, tapi saya nggak mau mainstream gitu ya, nggak mau model ikut-ikutan. Ketika semua orang berbondong-bondong sekolah di RSBI, saya sudah punya kemauan kuat bahwa Dok harus mulai menghafal. Jadi akhirnya saya masukkan ke pondok. Ketika dia diterima di RSBI, tetap saya masukkan anak pertama saya ini di pondok. Belum ada juga dulu program tahfidz untuk masuk kuliah, itu belum ada juga. Kemudian hanya dengan berbekal kemauan untuk mau menghafal dan mendapatkan kenikmatan dunia akhirat, ternyata ketika pada saatnya dia sudah lulus SMA, ketika dia sudah selesai hafalannya, ternyata ketika itu pula perguruan tinggi negeri membuka jalur tahfidz, sehingga 2 anak saya perempuan ini yang besar dan yang nomor 2 ini alhamdulillah masuk kuliah dengan jalur tahfidz. Itu benar-benar berkah yang nikmat yang mereka dapat di dunia. Bukan hanya itu, beasiswa pun mereka dapat karena pengakuan, sebagai pengakuan bahwa mereka ini sebagai penghafal yang masih istilahnya masih istiqomah menghafal ya. Jadi mengajukan beasiswa. Jadi beasiswa itu bukan hanya istilahnya yang namanya beasiswa itu bukan hanya untuk bukan hanya beasiswa ekonomi gitu ya, bukan karena tidak mampu bayar kuliah kemudian mengajukan beasiswa, tapi beasiswa prestasi itu untuk mengapresiasi mereka-mereka yang berprestasi, dan sekarang kemampuan penghafal Quran itu sudah diapresiasi untuk dengan berbagai melalui jalur banyak beasiswa. Jadi saya alhamdulillah ya Bunda, ini buat ngiming-ngimingi aja bahwa anak saya 4 itu yang 2 ini sudah kuliah, yang 1 sudah selesai, malah yang besar ini sudah selesai, yang nomor 2 ini sekarang sudah semester 3 mau masuk semester 4, dan saya nggak merasakan sama sekali rasanya bayar kuliah itu seperti apa, itu saya nggak merasakan sama sekali. Jadi dua-duanya alhamdulillah mendapat beasiswa, masuk kuliah juga melalui jalur tahfidz, dan setelah masuk mereka mengajukan beasiswa juga karena kemampuan mereka ya, berkahnya Al-Quran. Kalau menurut saya sih berkahnya Al-Quran itu sudah mereka nikmati sendiri. Jadi dirinya sendiri mendapatkan kenikmatan dunia dan akhiratnya, dan orang tuanya pun pasti akan mendapat berkahnya. Saya yakini sekali dengan suami ya, kadang-kadang kita ini kan harus muhasabah ya, kita nih kok kadang-kadang ngerasain hidup tuh kok enak gitu, lempeng gitu ya. Itu kita meyakini sekali bahwa ada 4 anak ini yang mungkin di sela-sela murojaahnya, di sela-sela mereka menghafalnya, selalu kita mintain doa. Jangan lupa doain ibu, jangan lupa doain bapak, dilancarkan bapak, dimudahkan rezekinya. Itu benar-benar rezeki mereka, benar-benar karena mereka. Jadi karena seperti itu, maka kita nggak ada segan-segannya untuk ikut berkorban mendampingi mereka untuk menyelesaikan hafalannya. Bukan hanya menyelesaikan hafalannya, tapi juga memotivasi mereka untuk selalu berakhlak seperti apa yang mereka hafalkan. Jadi itu sedikit iming-iming ya ayah bunda semuanya ya, bahwa 2 ini sudah sangat meringankan kami dan sekeluarga. Sudah sampai selesai kuliah pun saya nggak pernah ngerasain bayar kuliah. Kemudian yang nomor 3 ini sekarang, nomor 3 dan nomor 4 ini alhamdulillah on progress ya. Mohon doanya, mudah-mudahan juga bisa segera menyelesaikan hafalannya, dan tidak hanya sekedar hafal, tapi mudah-mudahan tetap terjaga akhlaknya, karena Tama dan Rama ini, yang Rama ini sekarang di Ibnu Abbas dan Tama ini di SDTQ, alhamdulillah sudah ada sangu ya, udah ada sangu tabungan 18 juz. Memang berat gitu ya di pandemi. Tadi saya sedikit membaca pertanyaan, memang berat di masa pandemi ini. Mereka untuk menghafal sendiri di rumah itu tidak bisa seefektif ketika mereka ada komunitas atau ada lingkungan gitu ya. Kalau di pondok mungkin seminggu mereka bisa dapat 1 juz, kalau di rumah itu mungkin separuh. Tapi insya Allah kita jangan sampai putus asa ya, berapapun capaiannya, misalnya cuman selembar 2 lembar pun, tapi anak-anak tetap istiqomah murojaah ya. Jadi mungkin saya kurang tahu admin saya dapat waktu sampai jam berapa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ya sedikit memotivasi ayah bunda semua agar lebih bijak atau gimana ya, membuka mata bagaimana
kita harus menyiapkan anak-anak kita gitu ya, bukan sekedar menjadi penghafal tapi juga bisa memiliki karakter Al-Qur'an, sehingga kita tidak hanya sekedar taruh gitu aja, oh sekolahnya di SDTG biar jadi penghafal Quran, oh sekolahnya di Zahrawain biar menjadi penghafal. Tidak bisa seperti itu, bahwa kita harus ikut mendampingi dan kita harus selalu memotivasi, harus selalu kreatif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak kita agar tercapai itu tujuannya. Jadi kita harus silami biji kita rawat biji dan benih kita ini tadi agar benar-benar tumbuh dan berbuah nantinya. Kita memanennya itu benar-benar memanen buah yang kualitasnya unggul. Jadi kalau kita sekarang senang bercocok tanam ya, senang berkebun gitu ya, agar kita nanti mendapatkan tumbuhan yang tumbuh dengan baik, dengan subur dan sesuai apa yang kita inginkan. Saya kira itu, monggo jika ada sesi tanya jawab ya. Saya ucapkan sekali lagi, saya diberi kesempatan sharing di sini dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Rudi ya, yang memang cukup banyak involve di dalam membentuk dan karakter anak-anak saya. Bahkan ya anak-anak ini kalau sama Ustadz Rudi udah saya suruh main-main gitu aja udah luar biasa. Ustadz Rudi benar-benar menjadi panutan contoh gitu ya buat anak-anak saya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Ustadz Rudi. Terima kasih, jazakallah khairan Ustadz. Dan kepada ayah bunda semua, tetap semangat, pilihkan tempat lingkungan yang baik, media yang baik buat anak-anak kita. Saya kira itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan untuk Ustaz Rudi dan Bunda Yuti. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Langsung saya bacakan ya. Penanya yang pertama yaitu ditujukan kepada Ustaz Rudi. Penanya yang pertama, di awal belajar menghafal Al-Quran, anak kami talqin kemudian menirukan. Saat ini usia 6 tahun. Saat ditalqin, mulai mudah jenuh dan tidak betah berlama-lama duduk. Inginnya membaca sendiri, karena saat ini sudah bisa baca Al-Quran walau belum benar. Jika anak sudah mulai membaca Al-Quran, apakah masih relevan untuk dibacakan kemudian menirukan Ustaz? Enggak, Ustaz Rudi bisa menyampaikan jawabannya. Oke, pertanyaan yang pertama. Jadi kalau anak sudah bisa baca Quran usia 6 tahun dengan tadi kondisi bacaannya masih dengan konsep guru baca murid menirukan, orang tua baca menirukan, itu masih terus relevan. Jadi Rasulullah di usia 4 tahun ketika itu malaikat Jibril baca, Rasul mengikuti. Para sahabat radhiyallahu anhum juga demikian, dengan para sahabat ini adalah usia sudah dewasa, tapi Rasulullah membacakan. Maka sebenarnya konsep pengajaran ini relevan semua usia, tidak hanya untuk anak-anak. Dan kalau ingin membaca sendiri, maka ada caranya. Caranya adalah silakan melibatkan semua panca indera. Pendengaran, penglihatan, kemudian lidahnya, juga perabanya. Bagaimana caranya adalah, misalkan contoh, kita putarkan audio, video murattal yang bacaan yang benar, kita putarkan baik audio maupun video. Kemudian anak kita membaca mushaf. Ketika dia mendengar murattal itu dari bacaan yang sudah sempurna, yang sudah benar, dia mendengar, penglihatannya melihat ke mushaf, kemudian lisannya mengikuti bacaan yang murattal, mengikuti bacaan. Kemudian perabanya
jarinya itu menunjuk ke kalimat-kalimat yang ada di mushaf. Jadi misalkan kita putarkan murotal surah Al-Baqarah. Anak sambil lihat mushaf, dia mendengar, dia menirukan, sambil lihat mushaf dan menunjuk. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, dan seterusnya. Jadi melibatkan semua indera. Nah, itu bisa dipraktekkan. Dan dengan begitu, selain juga masih dengan konsep guru baca menirukan, ketika dia belajar sendiri, dia akan menirukan bacaan yang benar. Sehingga nggak ada salahnya. Dan juga itu akan melancarkan bacaan anak. Jadi tidak hanya hafal, kemudian juga murojaah, tapi juga punya keunggulan yang lain, yaitu adalah bisa lebih lancar dan sempurna lagi bacaannya dengan konsep ini. Silakan dipraktekkan nanti. Oke, itu dari saya, dari pertanyaannya. Monggo. Berikutnya silakan. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, anak saya usia 5 tahun. Adakah tips untuk melatih anak mau menghafal Al-Quran di rumah selama daring ini, Us? Anak saya tipe auditory. Sudah saya coba didengarkan murotal, murojaah kalau anak menolak. Saya sendiri yang murojaah, anak mendengarkan saja. Karena iklim sekolah atau belajar saat ini belum intens, memang Ustadz terkait sistem sekolah masih daring. Jadi masih dominan mindset anak setiap hari adalah bermain. Mungkin adakah solusinya Ustadz? Baik. Dengan tadi disebutkan bahwa anaknya adalah tipe pembelajar auditory. Artinya mendengar itu lebih dominan daripada melihat. Maka cara yang paling efektif sekali lagi adalah dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka mungkin lebih disempurnakan lagi. Kalau tadi hanya sekedar diperdengarkan murotal, hanya begitu saja, ngalir saja bacaannya, maka sekarang silakan. Yang diperdengarkan di hari itu adalah ayat-ayat yang menjadi target. Dan itu berulang setiap hari. Jadi misalkan hanya hari ini fokus hari ini menghafal atau diputarkan murotalnya adalah surat An-Naba. Surat An-Naba. Kalau satu hari ternyata An-Naba tidak bisa, berarti paling tidak hanya beberapa ayat saja. Hanya beberapa ayat. Jadi misalkan contoh 5 ayat. 5 ayat ini surat An-Naba diputar terus 5 ayat itu. Jadi sambil anak ini bermain sekalipun, yang penting anak masih mendengar. Ketika dia mendengar akan terserap dalam memorinya. Dan saat ini ada media aplikasi yang mudah untuk dilakukan untuk bisa nyetel 5 ayat ini terus berulang, bahkan sampai 1000 kali. Silakan dicari atau di-download. Namanya aplikasinya adalah aplikasi ayat. Aplikasi ayat. Ya. Jadi bisa di-download. Nah, aplikasi itu memudahkan kita. Jadi misalkan kita ingin mendengarkan surat An-Naba. Hanya 5 ayat pertama saja. Hanya 5 ayat pertama saja surat An-Naba. Jadi ketika sudah sampai ayat kelima, balik lagi ke ayat 1. Balik lagi ke ayat 1. Dan itu bisa berkali-kali. Bahkan ribuan kali pun bisa. Ya. Dengan aplikasi ayat. Ya. Jadi silakan. Jadi bukan hanya sekedar memperdengarkan murotal biasa, tidak. Tapi dengarkan murotal yang menjadi target hafalan. Dan itu berputar terus-menerus. Jadi nggak masalah. Anak sambil bermain sekalipun masih tetap ada proses pembelajaran. Maka silakan. Nanti kalau masih bingung, bisa langsung hubungi saya. Ya. Aplikasi ayat. Ya. Berikutnya, silakan. Pertanyaan selanjutnya.
Untuk anak-anak usia TK dan SD, bagaimana cara belajar tahsin yang mudah diterima oleh anak-anak? Selama ini kami mengenalkan tahsin saat anak tilawah. Jadi kalau ada hukum tertentu, kita sampaikan saat anak membaca. Karena kalau menyampaikan teori rasanya belum terlalu paham. Banyak huruf yang pengucapannya belum pas atau sempurna. Bagaimana tips untuk mengajarkan pada anak, Ustadz? Oke. Baik, untuk pengajaran tahsin tilawah, pembetulan bacaan adalah masih dengan konsep yang sama. Guru atau orang tua membaca, murid atau anak menirukan. Ya. Jadi dengan diberikan contoh bacaan yang betul. Nah, ketika diberikan bacaan yang betul, maka anak akan mencoba berusaha mengikuti bacaan yang betul tadi. Nah, kemudian untuk anak usia PAUD, TK, SD, dalam proses pengajaran Al-Quran, hindari istilah dan teori. Hindari istilah dan teori. Yang penting prakteknya betul dulu. Jadi belum pas ketika panjenengan mengajarkan kalau nun sukun bertemu ha itu dibaca jelas ya. Dan ini hukumnya idhar halqi. Kalau ada alif kemudian bertemu hamzah dalam satu kalimat itu bacanya 5 harakat ya. Itu bacaannya mad wajib mutasil. Jadi usia TK SD belum saatnya untuk diajarkan dengan teori dan istilah. Jadi yang paling utama adalah dengan konsep tadi, berikan bacaan atau berikan contoh bacaan yang benar, anak mengikuti. Ya. Itu cara untuk membetulkan dan mentahsin tilawah Al-Quran anak-anak. Kalau ternyata kita belum bisa, ada beberapa pilihan-pilihan bacaan masyayikh yang bisa kita perdengarkan. Yang saya rekomendasikan bisa dicatat adalah yang pertama ada bacaan Syekh Khusari, ya. Syekh Khalil Khusari. Beliau bacanya sangat pelan dan juga sangat sempurna. Syekh Khalil Khusari. Kemudian ada Syekh Hudayfi. Syekh Hudayfi untuk pembelajaran bacaan tahsin tilawah. Kita setelkan murtal beliau, anak mengikuti dengan bacaan yang sempurna insya Allah. Dan masih bisa diikuti karena bacaan beliau pelan. Dan yang ketiga ada Syekh Ali Basfar. Syekh Ali Basfar. Jadi 3 bacaan Syekh ini yang kita rekomendasikan untuk mendukung pembelajaran tahsin tilawah anak. Kita perdengarkan bacaan mereka, para masyayikh ini. Mereka anak-anak kita mendengar, menirukan dengan bacaan yang benar. Maka 3 syekh itu yang kita rekomendasikan. Berikutnya, silakan. Jazakallah Ustadz, mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami sampaikan karena mengingat waktu ya. Jadi untuk pemateri pertama kami cukupkan. Lanjut untuk pertanyaan pemateri yang kedua pada Bunda Yuti. Pertanyaan yang pertama yaitu, Bunda Yuti, apakah ada waktu khusus untuk mengajak anak menghafal Al-Quran? Bagaimana manajemen waktu untuk murojaah dan ziyadahnya? Monggo Bunda Yuti. Sudah, Us. Jadi baik untuk apa? Untuk waktu ya, waktu yang tepat biasanya kalau
anak baru 1, kemudian masih kecil, biasanya kita yang mengajak menentukan kapan anak-anak itu kita ajak untuk menghafal bersama-sama. Jadi itu hal yang sangat bisa kita diskusikan dengan anak-anak, karena seiring dengan berjalannya waktu anak-anak udah besar, dengan kesibukan orang tua, kita memang nggak bisa terus selalu mendampingi kemudian bersama-sama. Nanti akan berjalan dengan sendirinya, mereka akan menemukan waktu yang paling tepat buat mereka sendiri untuk menghafal ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau kalau memang masih kecil, kita ajak, kita sesuaikan waktu kita, dan yang penting dikomunikasikan. Jadi misalnya ditanya adik pengennya ngapalnya setiap apa gitu. Misalnya mau kita kalau kita yang mendampingi, ibu yang mendampingi, bunda yang mendampingi itu biasanya kalau habis subuh pasti nggak ada waktunya, karena habis subuh pasti rempong untuk nyiapin sarapan dan lain sebagainya ya. Habis subuh tuh nggak ada waktu kita untuk mendampingi. Kalau habis subuh berarti sama ayah, misalnya kayak gitu. Kalau sama bunda berarti nanti habis maghrib. Bunda ngajinya kapan? Bunda ini ngaji kalau sudah selesai semua beres kerjaan rumah, kemudian sholat duha, waktunya bunda ngaji ya habis sholat duha. Jadi anak-anak kadang-kadang memang nggak ngelihat ibunya ngaji. Dan mereka tahu, oh ibu kemana nih pagi ini? Ibu tahfidz. Oh ibu kemana pagi ini? Ibu ada halaqah ini. Berarti mereka tahu kegiatan kita. Jadi dalam arti mengajak itu bukan berarti kita memang, kalau di saya memang tidak bisa harus di waktu yang sama. Tapi seandainya bisa ideal di waktu yang sama, anak-anak kalau dulu sih masih kecil-kecil masih bisa ya, setiap habis maghrib duduk, nggak ada yang boleh berdiri sampai isya, ngaji bareng-bareng, murojaah bareng-bareng, itu bisa seperti itu. Jadi kalau manajemen waktunya seperti itu. Kemudian untuk murojaah dan ziyadah, kalau sekarang sih anak saya yang di SDTQ udah saya lepas aja, udah janjian sendiri sama Usairna, mau setoran kapan, kamu ziyadah kapan, murojaah kapan, setoran murojaah apa setoran ziyadah, itu udah janjian sendiri sama usnya. Jadi saya hanya terima laporan aja, udah Bu adik nanti habis ini ngapal 1 jam, itu nanti jam segini setoran nanti habis itu nanti sore ini yang murojaahnya, yang ini ziyadahnya, mereka akhirnya udah bisa atur sendiri. Nah ketika masih kecil-kecil ini kita yang menyesuaikan dengan waktu kesibukan kita. Kalau memang kita sempatnya maghrib ya kita sediakan waktu maghrib, yang penting konsisten dan terus menerus istiqomah. Sebentar nggak apa-apa, setengah jam nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Jadi seperti itu mungkin ya. Monggo ada lagi? Jadi mengingat karena waktu sudah zuhur ya, jadi kami cukupkan untuk sesi tanya jawab saat ini. Jazakumullah khairan untuk Ustadz Rudi Hartanto, SPDI Al-Hafidh, dan Bunda Rini Dewi Juniati MM atas ilmunya pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ya. Mari kita tutup pada webinar siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah, saya sebagai pembaca acara mohon maaf. Oke, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Milu.